Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Muhajirin, yang juga sama-sama kita hormati Ketua RW 13 beserta jajarannya, wabil khusus akhina kiram Ustaz Haji Nur Zakaria yang senantiasa menuntun kita dalam qiraatul Quran, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pesantren lansia Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan mengambil tema berburu takwa di bulan Ramadan. Judulnya pendek aja, berburu takwa di bulan Ramadan. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya yang paling mulia itu adalah mereka yang paling takwa. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Inna akramakum mindallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling dimuliakan di antara kalian adalah orang-orang yang paling takwa. Bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang punya jabatan tinggi, bukan orang yang punya status sosial hebat. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Dan takwa ini ternyata tidak bisa dibeli toko, tidak bisa. Bapak Ibu tidak bisa pesan online untuk memperoleh takwa. Atau misalnya ke pasar baru, cari takwa nggak akan dapat, kecuali baju takwa. Ibu udah beli bapak baju takwa belum? Belum ya? Sekali-kali ini boleh ibu kasih bapak-bapak baju takwa, kesempatan beramal. Tinggal ukur aja badannya. Dulu ukurannya S, sekarang M, besar kan? Dulu M, sekarang L, ya. Dulu L, sekarang extra L, gitu. Belikan tuh baju takwa, ajak bareng-bareng ke pasar baru, ya, untuk mendapatkan baju takwa. Jadi takwa memang dia tidak bisa dipesan, ya. Takwa harus diusahakan. Dalam penjelasan takwa yang umum itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya akan terangkan tentang definisi takwa yang dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, takwa itu ayyuzkara wa la yunsa, ayyashkura wa la yukfar, ayyut'a wa la yusaf. Definisi takwa kata Ibnu Mas'ud itu orang-orang yang senantiasa selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Apa yang mesti diingat Allah? Satu, namanya, Asmaul Husna, ya. Yang kedua, ciptaannya. Kita termasuk dalam, kita harus ingat itu, kita ini ciptaan Allah, ya. Seluruh alam semesta ini ciptaan Allah. Yang ketiga, apa? Peraturannya, hukumnya, ya. Allah mengutus kita buka bumi ini. Bumi alam semesta memang diperuntukkan untuk kita, ya. Semuanya untuk kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Al-Kahfi 7. Jadi Allah ciptakan semesta alam ini memang untuk kita,
Dan kita harus ingat, termasuk kita ciptaan Allah. Maka di samping Allah memberikan kelengkapan, juga Allah kirim kita peraturan, ketentuan, hukum. Ya. Di mana Al-Quran? Hadis. Gak mungkin kita duduk ke suatu daerah yang baru ke bumi ini tanpa petunjuk. Ya. Harus, kita ke Tasik yang awam itu yang dekat, kita nggak pernah ke sana, harus cari petunjuk dulu. Apalagi ke muka bumi, ya, yang begini luasnya, maka perlu petunjuk. Nah, mengingat petunjuk itu penting, mengingat Al-Quran dan mengingat hadis. Walau bisa, dan jangan melupakan itu semua. Kita disuruh mengingat, ya, dan tidak melupakan. Yang kedua, definisi takwa ayyushkara wa la yukfar. Harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia jasmani, ruhani, keluarga, masyarakat, bangsa. Itu karunia yang Allah berikan. Kita harus syukuri wa la yukfar, dan tidak boleh kita menolak. Yukfar itu artinya menutup. Kufur itu menutup dan menutupi seluruh karunia Allah. Yang ketiga definisi takwa apa? Wala yusah. Hendaklah mentaati semua perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Itu definisi takwa. Dan takwa ini di bulan Ramadan ini kesempatan untuk meraihnya. La'allakum tattaqun. Kapan? Bulan Ramadan ini. Bapak, Ibu tidak perlu berpayah-payah untuk melakukan yang lain, ya. Laksanakan saja shaum Ramadan ini imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka kita akan mendapatkan takwa. Dulu ada lagu itu ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Apa juga? Yaitu berlapar-lapar dalam rangka mereka ketakwaan. Ya. Diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui shaum, ya, kita akan dapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain kata Ibnu Rajab dalam kitab Latiful Ma'arif, ya, bahwa shaum itu merupakan jihad. Coba, jihad ada dua kata beliau. Satu, jihadun bin nahar ala siyam, wa jihadun bil lail ala qiyam. Jihad yang dilakukan pada siang hari atas shaum, puasa. Yang kedua, jihad pada malam hari atas dasar qiyam mulai. Dua-duanya jihad. Ingat, shaum jihad. Memang kadang-kadang kita menganggap jihad seperti perang di Iran hari ini, ya. Iran dan Amerika yang berperang, itu jihad. Jihad yang mengantarkan syahid dunia akhirat. Ya. Coba teman-teman saya tuh kejebak di sana, Pak, nggak bisa pulang. Di Abu Dhabi dikasih tahu nggak bisa pulang, di bom apa namanya airportnya, ya. Kata pemerintah ada 58.000 orang Indonesia yang terjebak gak bisa pulang di Arab Saudi. Dan peristiwa ini nunggu kalau bisa berlarut sampai panjang nih, sampai musim haji. Saya gagal musim haji dari Indonesia, ya. Seperti waktu Covid pernah, ya, kita satu kali, ya, nggak memberangkatkan tamu Allah ke Arab Saudi, ke Haramain. Ini bisa kejadian kalau panjang sampai bulan Zulhijjah, nggak akan bisa diberangkatkan rombongan dari Nusantara, ya, 200.000 jalan aja. Karena luar biasa perangnya. Hampir seluruh Jazirah Arab yang jadi pangkal militer dibom semua. Ya. Saya sampai jam 11 malam masih dapat kiriman berita, ya, dari teman-teman tuh tentang eskalasinya luar biasa. Nggak usah pagi sebelum baca lagi, ya, kiriman WA itu tentang eskalasi di Timur Tengah, luar biasa peperangan ini, Pak. Tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
Di negeri kita jauh dari zona perang itu, relatif aman. Cuma memang disayangkan saudara kita yang tinggal di sana nggak bisa pulang. Dan celakanya banyak travel yang nggak tanggung jawab. Umroh dia seperti di Dubai, di Qatar, Emirat Arab segala itu semua kan nggak bisa pulang. Siapa yang nanggung mereka makan hotel? Memang harus di travel. Travel cost manager dia nggak mau tahu gitu. Ini kan cost manager ya, di luar perkiraan dia, cost manager ya. Dia nggak tanggung jawab ya. Terpaksa nunggu kiriman dari keluarga dari sini ya, untuk bisa pulang ke tanah air. Kalau yang backpacker masih mending ya, dia bisa tahan tidur di emper-emper kan. Emper-emper, tapi yang biasa hidup mewah di hotel itu berat. Di Dubai itu satu kopi, cangkir kopi itu bisa 500.000 kan gitu ya, mahal. Teruskan. Jadi jihad saum ini, saumnya termasuk jihad, qiyam itu termasuk jihad. Di antara jihad yang paling besar yang diterangkan kepada kita dalam hadis Imam Muslim itu, roja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqila ya Rasulullah wa ma jihadil akbar? Faqalu jihadul nafs. Kata Rasulullah SAW, setelah perang Badar bukan perang Badar, itu kan perang berat, 300 Muslim melawan 1000 Quraisy, berat. Sampai korbannya ada juga korbannya itu kan. Rasul bilang, kalian ini baru pulang dari jihad yang kecil, akan memasuki jihad yang besar. Wah, kaget para sahabat, ya Rasulullah, segini banyak korbannya, kau sebut ini jihad kecil? Iya, ini jihad termasuk jihad kecil. Lalu yang kau masukkan jihad besar itu apa? Terus bilang jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Itu termasuk jihad besar. Kapan kira-kira jihad nafsu yang paling berat itu? Pada waktu Ramadan, pada waktu kita melaksanakan saum itu adalah jihad yang besar. Ya, kita melawan godaan. Kalau saumnya itu saum tingkat 1, cuma sekedar menahan lapar dan menahan haus atau mengontrol syahwat, mungkin bapak-bapak ibu bisa. Tapi mengendalikan panca indera, mengontrol hati itu, mengontrol nafsu ini berat Pak. Ya, berat. Menjaga kolbu ini susah sekali. Ya. Kecenderungan jalan lebaran semacam ini kan luar biasa godaannya. Belum beli anak-anak, belum saudara, belum istri, macam-macam tantangan kalau menghadapi saum seperti ini. Oleh karena itu Ibnu Rajab bilang saum itu jihadun bin nahar, jihad pada siang hari itu melaksanakan saum, dan malam harinya ketika qiyam. Dua ibadah ini kelak nanti akan memberikan syafaat pada kita nanti di akhirat nanti. Dalam kubur, dalam barzakh, Bapak Ibu buktikan, oh betul, ternyata saum dan baca Quran ya termasuk qiyam itu akan memberikan syafaat kepada kita sepanjang kita melaksanakannya imanan wa ihtisaban. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu. Bahkan Rasul tambahkan di selainnya, kharaja min dunubi kayawmin waladatu ummuh, dia akan keluar, artinya meninggal tuh seperti bayi yang baru dilahirkan. Hebatnya ganjar Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan saum dan qiyam. Memang dia jihad tidak mengantarkan pada syahid dunia akhirat. Kalau perang di Iran, korbannya itu mengantarkan pada syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau saum cuma mengantarkan syahid akhirat. Apa bedanya?
Kalau syahid di akhirat itu dia di dunia dianggap sebagai syahid, akhirat dianggap sebagai syahid, dan tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu dimandikan. Perang itu cukup dikuburkan selesai. Ya. Tapi kalau mohon maaf nih, jihad siam, jihad qiyam nih, dia kalau meninggal diperlakukan seperti pada umumnya, ya, kaum muslimin mesti dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Berbeda kedudukannya, tentu beda ganjarannya. Tetapi Bapak perlu ingat bahwa saum ini, ya, satu hari saum itu kalau kita tertinggal bandingannya nih, kata beliau harus digantikan dengan 3.000 hari untuk menggantikan satu hari yang tertinggal tanpa alasan. Artinya apa? Betapa besarnya kedudukan saum Ramadan ini sekalipun hanya satu hari. Besar Pak Bu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menggampangkan, menyepelekan saum ini. Baik dari sisi waktunya, dari sisi pelaksanaannya, dan dari sisi menjaga hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam An-Nasa'i, ya, bisa dijumpai dalam kitab Balaghul Ma'arif, ucapan Imam An-Nasa'i tentang saum. Beliau, saumu yaumin fi Ramadan afdalu min alfi syahrin, alfi yaumin. Saum, puasa satu hari bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 hari puasa selain bulan Ramadan. Saking besar. Satu hari saum bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 hari saum di bulan lainnya. Lalu beliau tambahkan, tasbihatin fi Ramadan afdalu min tasbihatin alfi yaumin. Alfi tasbihatin, tasbih satu kali pada bulan Ramadan, baca subhanallah ini, ya, itu lebih baik daripada baca 1000 tasbih di bulan lainnya. Besar kan ya? Kenapa kita tidak mau berzikir mengucapkan subhanallah, subhanallah di bulan Ramadan? Saking besarnya. Lalu tambahkan lagi, rakaatin fi Ramadan afdalu alfi rakaatin. Satu rakaat sholat di bulan Ramadan, baik wajib maupun sunnah, lebih baik daripada 1000 rakaat dari hari-hari bulan selain bulan Ramadan. Oleh karena itu perbanyaklah sholat, ya. Minimal qiyamul lail itu yang bisa kita kerjakan. Agar apa? Agar kita nanti mendapatkan kehebatan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan jangan sampai kemudian kita rusak ibadah Ramadan itu dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi ganjaran. Apa di antaranya? Rasul bilang, khamsatun yaqturna shaim. Ada 5 perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa. Sering kita ulang-ulang untuk mengingatkan. Apa di antaranya? Al-kazib, dustani, bohong. Bohong ini memang sederhana, tapi itu bisa membuat kita yang saum itu kehilangan ganjaran. Al-ghibah, ngomongin orang, kan? Sama. Kemudian an-namimah, memfitnah, ya, satu dengan lainnya. Atau domba boleh juga mengartikannya. Itu bisa menghapuskan pahala puasa. Yang keempat, yaminul kadzib, sumpah palsu. Janji bohong, janji palsu, ya. Sumpah palsu, janji palsu. Itu juga sama. Bapak menjanjikan kepada ibu tahun ini pulang ke rumah atau ke keluarganya ibu, misalnya keluarga istri, nggak jadi. Janji palsu kan. Bapak janji memberikan gamis yang terbaik buat si ibu atau mukena yang bagus, ya. Sekejap enggak. Nanti melebaran apa belikan ya mukena yang terbaik. Sampai lebaran dekat gak dibelikan tuh, ya.
janji palsu. Ini sama bisa menghapus pahala puasa. Yang kelima apa? Wanadzaratu bisyahwat, memandang, melihat yang bisa membangkitkan syahwat. Di zaman Nabi dulu orang langsung laki-laki menyaksikan perempuan atau perempuan memandang laki-laki yang bisa membangkitkan syahwat. Sekarang memang kita jarang keluar, ya, di rumah terus tuh. Tapi di rumah tuh ada televisi, ada handphone, yang dengan gampang kita buka gadget itu ya. Dan itu bisa membangkitkan syahwat, dan itu bisa merusak pahala saum. Ya. Hindarkan itu semua. Lalu kira-kira apa yang bisa kita kerjakan selama saum ini? Rasul mengajarkan kepada kita, membimbing kepada kita agar selama saum Ramadan ini diisi dengan amalan-amalan yang mendatangkan ganjaran besar. Apa di antaranya? Yang pertama, baca Quran. Penting. Baca Quran, lakukan supaya minimal khatamlah sekali ini Ramadan kali ini, khatamkan ya, baca Quran. Yang kedua, berdoa. Kita punya banyak keinginan, punya hasrat banyak, cita-cita banyak. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa yang tidak pernah ditolak siapa? As-shaim hatta yufṭir. Orang yang berpuasa sampai tidak berbuka, doanya tidak tertolak. Dan harus yakin dengan doa yang kita lakukan. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa kepada Allah dan kamu yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Wa'lam anna Allah la yustajabu du'aan min qalbin ghafilillah. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai, ragu. Min ghafilillah, orang yang hatinya lalai. Jadi kalau kita berdoa harus yakin, jangan berdoa sambil ketawa. Kita kadang-kadang mengamini Ustaz berdoa dia, kita malah ketawa-tawa. Bagaimana bisa makbul doanya? Rasul bilang yakin harus doa itu dikabulkan. Baru ada yakin dalam kalbu kita bahwa doa ini akan atau pasti dikabulkan. Setidaknya dia mendatangkan ganjaran, pahala. Karena doa itu ibadah. Doa mohon ibadah. Rasul bilang doa itu biangnya induknya ibadah. Lu tuh berdoa atau mengaminkan orang lainnya sungguh-sungguh ya, agar apa yang kita inginkan atau apa yang Ustaz kemukakan itu Allah segera kabulkan, baik di dunia ataupun di akhirat, atau Allah ganti dengan yang lain. Karena kadang-kadang Allah nipahu untuk menunjukkan rasa sayang kasih Allah kepada hambanya. Kadang-kadang dia menunda doa yang kita kabulkan. Doa yang kita inginkan ditunda oleh Allah dan diganti dengan doa yang sebetulnya dalam hati kecilnya dia butuh. Karena Allah kan Maha tahu. Kita saja nih Pak Bu, kadang-kadang tidak tahu apa yang menjadi keinginan sesungguhnya diri kita. Tapi Allah tahu. Oleh itu kalau doa yang kita minta tidak Allah kabulkan, mungkin Allah Maha tahu bahwa dia sebetulnya tidak menginginkan apa yang diucapkan itu. Ada dalam hati kecilnya. Contoh, dia berdoa, ya Allah, berikanlah karunia kepada saya rezeki yang banyak, limpahkanlah saya uang yang banyak. Ucapan itu. Tapi dalam hati kecil kita sebetulnya kita pengen bahagia, rumah tangganya, kehidupan masyarakatnya. Allah tidak beri kita uang, tapi beri kita kebahagiaan rumah tangga. Karena itu yang sebenarnya kita inginkan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita perlukan. Allah Maha tahu. Hatta yang tersirat dalam kalbu kita, Allah Maha tahu. Jadi kalau bisa ada doa, apa saja Bapak Ibu boleh kemukakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya. Satu baca Quran, dua berdoa, yang ketiga qiyamul lail. Salat malam. Salat malam
baik itu di awal waktu, pertengahan waktu, atau akhir waktu. Maksud awal waktu itu sepertiga pertama tuh, sepertiga pertengahan dan sepertiga akhir waktu malam. Ya mulai laksanakan. Kan itu menandakan kebaikan dan termasuk jihad akhirat. Kalau kita bisa laksanakan qiyamul lail. Yang keempat apa? I'tikaf di masjid. Baik nanti 10 hari terakhir atau 20 hari terakhir. Nih, ya. Bapak Ibu yang Allah SWT. Hari ini merupakan hari pertama dari 10 kedua, ya. Kan itu sudah 10 hari ya. Dalam hadis, memang hadis ini agak kontroversi. Ada yang mengatakannya, ada yang mensahihkannya. Bahwa sholat itu dibagi 3. 10 hari pertama tuh bulan penuh rahmat. Yang kedua 10 hari kedua itu bulan penuh maghfirah. 10 hari ketiga bulan penuh itqun minan nar, bebas dari neraka. Memang ada kontroversi, tapi saya ambil yang mensahihkannya, seperti Zainul Al-Malibari menyatakan hadis ini sahih. Artinya boleh dipegang sebagai pegangan. Setidaknya bisa memotivasi kita untuk beribadah. Bulan pertama bulan penuh rahmat. Pak, Bu, dalam hadis Muslim diterangkan bahwa setiap bulan Ramadan pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu surga dibuka. Pintu langit dibuka maknanya semua amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sana. Langitnya bolong, ya. Maknanya lagi dibuka itu bolong. Doa kita langsung tembus pada Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka. Yang kedua, namanya pintu rahmat dibuka. Apa maksudnya? Rahmat Allah dikucurkan terus ke bumi tanpa batas. Coba selama Ramadan nih Pak Buya, ada nggak pedagang yang nggak laku tuh di jalan panjang tuh di depan tuh? Semua laku tuh, ya. Segitu banyaknya pedagang, nggak ada yang kosong. Artinya apa? Keberkahan rahmat Allah berikan. Pak, kalau Bapak ke Kota Bandung, hampir semua restoran full, ya, untuk bisa makan restoran yang bagus maksudnya. Itu nggak bisa. Kalau nggak booking sehari sebelumnya, full semua. Pedagang di Pasar Baru ada semua. Coba. Mananya? Allah kucurkan rahmat ini selama Ramadan ini. Semua pedagang berbagai di sini. Yang ketiga, pintu surga dibuka. Artinya apa? Untuk masuk surga gampang selama Ramadan ini. Tiket masuk surga bisa Bapak Ibu dapatkan selama bulan Ramadan. Maka itu perbanyaklah amalan yang bisa mengantarkan kita agar kita masuk surga. Amin. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi yang kelima tadi apa? I'tikaf, ya. Yang keenam, sedekah. Ya. Perbanyak. Kata Abu Hurairah dalam hadis Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nasi bi khair. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan tentang kebaikan. Ya. Wa kana ajwadun nasi fi Ramadan. Dan yang paling dermawan sekali dari Nabi itu ketika bulan Ramadan. Rasul yang paringan tangan, ya. Kasih semua sampai di rumah itu gak ada sisa. Ajwad dan nas khair, semua kebaikan, bukan hanya uang, rezeki, makanan, semua. Ilmu berikan. Ke bapak ibu punya rezeki, bagikan. Ya. Kata beliau, karena ilmu besar seperti angin yang bertiup. Dia punya kebaikan itu diberikan semua. Rizki yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad diberikan kembali semua. Ajwadun nas, orang yang paling dermawan, baik dari sisi rezeki, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi bantuan fasilitas, baik dari tenaga. Kalau misalnya ada kerja bakti di sini, bareng-bareng, ya. Itu mencontoh Nabi. Kita tidak punya tenaga, bagikan itu serta. Kain mursal. Yang ketujuh, ya, terakhir ini apa?
yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan ini, memberi makan atau memberi takjil pada orang yang sahur. Karena ganjarannya sama. Bapak Ibu ngasih takjil pada jamaah di masjid dengan sebutir kurma, itu ganjaran pahala dia berpuasa itu sama dengan ganjaran yang Ibu berikan tadi. Artinya apa? Kita double. Baikkan kalau sekilo kurma isinya 200 butir, Bapak Ibu dapat 200 ganjaran orang yang sahur. Jadi jangan suka-suka kalau dapat giliran untuk kirim takjil ke masjid. Ya, mudah-mudahan tahun ini Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama tutup dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala tabaraka wa ta'ala sadatin wa rasul jemain. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wal azamati maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin was salamati min kulli ismin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wal hamman illa farajtah wal maridatan illa shafaitah wal kurbatan illa nafastah wal amiyat barutah wal adan illa qadaitah wal hajatan ya la qadaitah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa tafadhal sab walhamdulillahi rabbil alamin. Bila sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ustaz, semoga